Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Skirat. Saya berasal dari Universitas Negeri Padang dengan program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah dengan NIM 2101654. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi oleh psikologi tradisional, behavioristik, kognitivistik, dan humanistik. Materi ini saya akan sampaikan dalam bentuk PowerPoint dengan audio suara saya sendiri. Tugas ini adalah untuk memenuhi mata kuliah Teori Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Yuliati Rosyid, SPD, MPD. Baiklah teman-teman dan sekalian, selamat menyaksikan video saya. Tugas TPBI 4. Metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi oleh psikologi tradisional, behavioristik, kognitivistik, dan humanistik. Materi pertama yaitu metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi tradisional. Yang kedua, metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi behavioristik. Materi ketiga, metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi kognitivistik. Dan materi keempat yaitu metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi humanistik. Yang pertama, materinya metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi tradisional. A. Tokoh dan ide utama psikologi tradisional. Batasan psikologi tradisional sebenarnya sangat kabur. Sebab dengan menyebut psikologi tradisional, maka akan banyak berkembang anggapan sebagai berikut. Yang pertama, jika ada istilah psikologi tradisional, tentu ada psikologi modern. Yang kedua, penamaan tradisional di samping mengundang konotasi antonim modern, cenderung mengundang nuansa tidak ilmiah. Yang ketiga, penamaan psikologi tradisional cenderung mengundang anggapan bahwa sebelum berkembangnya psikologi modern, pada pakar, mungkin juga filosof tidak memiliki keseriusan dalam memikirkan permasalahan jiwa manusia. Dapat disimpulkan bahwa yang pertama, yang dimasukkan psikologi tradisional adalah psikologi yang berkembang sebelum tahun 1879 atau sebelum masa Wun. Yang kedua, psikologi tradisional belum dapat ditempatkan sebagai ilmu murni karena cenderung bersifat terapan. Misalnya, dikaitkan untuk menganalisis konsep-konsep sosial, politik, pengajaran, dan sebagainya. Menurut Suparlan 1984-18-72, paling kurang ada 5 aliran psikologi tradisional, yaitu A. Psikologi masa Renaissance dan humanistik klasik, yaitu pada abad 15 dan abad 16. B. Psikologi reformatif dan kontrareformatif, yaitu abad 16. Yang C. Psikologi zaman realisme abad 16 dan 17. D. Psikologi zaman rasionalisme pada abad 17. Dan E. Psikologi abad 19. 3 orang tokoh dalam psikologi tradisional yaitu yang pertama ada Francis Bacon pada zaman realisme, yang kedua John Locke, yang ketiga Jean-Jacques Rousseau pada zaman rasionalisme. B. Metode tata bahasa terjemahan atau disingkat dengan MTBT. Yang pertama, sejarah singkat. Hingga abad 15, bahasa Latin merupakan bahasa yang paling banyak dipakai dalam bidang pendidikan, komersial, keagamaan, dan pemerintahan. Analisis gramatikal dan retorik bahasa Latin menjadi modal pembelajaran bahasa asing sejak abad ke-15 hingga 17. Model pembelajaran bahasa Latin hingga menjelang abad ke-16 sering menimbulkan kecemasan dan ketakutan siswa pada abad 17, bahasa Latin dipandang sebagai bahasa modern. Pada awal abad 19, pendekatan yang didasari oleh pembelajaran bahasa Latin menjadi acuan standar bagi pembelajaran bahasa asing di sekolah-sekolah. Buku-buku teks yang cenderung seragam pada pertengahan abad 19 merupakan bukti keadaan tersebut. Yang kedua, landasan teori kebahasaan. Metode tata bahasa terjemahan atau singkat MTBT jelas tidak memiliki acuan teori kebahasaan yang standar. Tata bahasa yang berkembang pada saat itu jelas tata bahasa beraliran linguistik.
tradisional yang sangat dipengaruhi oleh tata bahasa. 3. Landasan teori pembelajaran. Landasan teori pembelajaran digunakan dalam penyusunan MTBT juga tidak jelas, masih dipengaruhi psikologi tradisional terutama empirisme. Yang keempat, rancangan bangun metode. A. Tujuan belajar bahasa asing adalah agar seseorang dapat membaca teks-teks bahasa asing. B. Fokus utama pembelajaran bahasa adalah membaca dan menulis. C. Pemilihan kosakata yang dibelajarkan semata-mata didasari oleh teks bahasa asing yang dijabarkan. D. Kalimat merupakan unit pusat pembelajaran bahasa dan penerjemahan. E. Penekanan pembelajarannya juga diletakkan pada keakuratan. F. Tata bahasa diajarkan secara deduktif. G. Siswa-siswa penutur asli bahasa target merupakan media pembelajaran bahasa asing. 5. Pengembangan pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode tata bahasa penerjemahan. Pola interaksi belajar mengajar atau singkat dengan IBM dalam penerapan MTBT jelas bersifat satu arah. Guru merupakan pusat pembelajaran siswa sebagai objek yang harus menempuh kegiatan belajar. C. Metode langsung atau disingkat dengan ML. Yang pertama ada sejarah singkat. Sejak tahun 1880, pakar-pakar linguistik seperti Henry Sweet dari Inggris, Wilhelm Vetter dari Jerman, dan Paul Passy dari Prancis mulai menekankan perlunya organisasi profesi intelektual untuk mengembangkan ide-ide pembaharuan yang memiliki kredibilitas dan keberterimaan yang tinggi. Beberapa pakar menganjurkan agar pembelajaran bahasa dilandasi oleh prinsip-prinsip pemerolehan bahasa secara alamiah. Ide-ide ini pada akhirnya menumbuhkan metode-metode pembelajaran bahasa yang pada umumnya dikenal dengan metode-metode alamiah atau natural methods. Pada perkembangan selanjutnya, metode-metode alamiah ini mengacu kepada suatu pengembangan metode pembelajaran bahasa yang kemudian dikenal dengan nama metode langsung atau direct method. 2. Landasan teori kebahasaan. Dari segi teori kebahasaan, pengajuan metode ini belum mendayagunakan teori ketetabahasaan tertentu. Tampaknya, ML ini berkembang ketika masa peralihan dari linguistik tradisional ke linguistik struktural dan psikologi tradisional ke psikologi behavioral. 3. Landasan teori pembelajaran. Meskipun pengajar ML tidak pernah mengungkapkan secara gamblang apa landasan teori pembelajaran yang digunakan, namun berdasarkan langkah-langkah penerapan ML dapat ditelusuri bahwa psikologi yang melandasi pengembangan ML adalah empirisme. 4. Rancang bangun pembelajaran. Dalam praktiknya, ML dilandasi oleh prinsip-prinsip dan menempuh serangkaian prosedur. Prinsip-prinsip dan prosedur tersebut adalah sebagai berikut. A. Pengajaran di kelas hendaknya semata-mata menggunakan bahasa target. B. Hanya kosakata dan kalimat-kalimat yang nyata dipakai dalam kehidupan sehari-hari yang dibelajarkan. C. Keterampilan berkomunikasi lisan hendaknya dibangun secara gradual dan diorganisasikan di seputar tanya jawab antara guru siswa dan dalam kelas kecil secara intensif. D. Tata bahasa diajarkan secara induktif dari khusus ke umum. E. Butir-butir pengajaran baru diperkenalkan secara lisan. F. Kosakata nyata hendaknya diajarkan melalui demonstrasi benda-benda dan gambar-gambar. G. Baik pengucapan maupun pemahaman menyimak diajarkan. Dan H. Penekanan pengajaran diletakkan pada ketepatan pengucapan dan ketatabahasaan. 5. Pengembangan pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode langsung. Dalam ML, terutama dengan dikembangkannya teknik tanya jawab, interaksi guru-siswa tidak bersifat satu arah. Meskipun demikian, pada tahap-tahap awal pembelajaran melalui penerapan ML ini, interaksi masih bersifat satu arah. Pada tahap-tahap berikutnya, setelah guru berpandangan bahwa siswa telah memiliki penguasaan materi secara memadai, barulah dikembangkan interaksi dua arah melalui pendayagunaan teknik tanya jawab. Materi kedua yaitu metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi behavioristik. Psikologi behavioristik atau kata sifat disebut juga psikologi behavioral yaitu kata benda.
psikologi tingkah laku atau psikologi SR, stimulus dan respon. A. Tokoh dan ide utama psikologi behavioristik. Tokoh penganjur psikologi behavioristik cukup banyak. Masing-masing tokoh juga cenderung menggunakan binatang yang berbeda untuk merumuskan teorinya. Oleh sebab itu, dalam bab ini hanya diungkapkan pandangan 3 orang tokoh, yaitu A. Edward Lee Thorndike. Tokoh ini terkenal sejak pertengahan abad 20 di Amerika Serikat. Teori atau hukum-hukum yang dikemukakan Thorndike yaitu: yang pertama, hukum kesiapan atau law of red lines. Yang kedua, hukum latihan atau law of exercise. Yang ketiga, hukum akibat atau law of effects. Yang kedua, ada Ivan Pavlov, terkenal dengan teorinya yang dinamakan classical conditioning melalui percobaan pemberian makanan terhadap anjing. Konsep-konsep yang dikemukakan Pavlov adalah: A. Perangsang tak bersyarat, perangsang alami atau unconditioned stimulus. B. Perangsang bersyarat atau conditioned stimulus. Yang C. Respon tak bersyarat atau conditioned response. Yang D. Respons bersyarat atau conditioned response. Tiga, ada B.F. Skinner. B.F. Skinner terkenal dengan teorinya yang dinamakan operant conditioning dan mengemukakan konsep: A. Kontrol tingkah laku atau behavior control. Yang B. Modifikasi tingkah laku atau behavior modification. Melalui konsep-konsepnya ini dikemukakan konsep belajar yang berkaitan dengan pemberian: A. Penguatan, B. Hadiah, C. Hukuman, dan D. Penundaan. B. Metode audiolingual. 1. Sejarah singkatnya. Memasuki fase Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat mengembangkan metode pembelajaran bahasa asing yang kemudian dikenal dengan nama metode audiolingual. Amerika Serikat mengembangkan metode awalnya diberi nama The Army Method. Ini karena alasan politik dan pertahanan. Oleh sebab itu, pemerintah merasa perlu untuk memiliki karyawan dan tentara yang mampu menguasai bahasa asing dengan cara yang cepat. Pada tahun 1939, pemerintah Amerika Serikat mendirikan English Language Institute di University of Michigan dengan direktur utamanya Carlos Fresh. Sejak saat itu, hampir di seluruh daratan Amerika dan Eropa berkembang dengan pesat suatu metode pembelajaran bahasa Inggris yang dikenal dengan nama metode audiolingual. 2. Landasan teori kebahasaan. Konsep tentang bahasa adalah linguistik struktural ini dikemukakan oleh William Moulton 1961, seorang linguistik dari Amerika Serikat, Ricketts and Roger 1986-49. Moulton mengungkapkan 5 konsep dasar tentang bahasa, yaitu: A. Bahasa adalah ujaran bukan tulisan. B. Bahasa merupakan seperangkat kebiasaan. C. Ajarkan bahasa bukan tentang bahasa. Dan D. Bahasa adalah apa yang diucapkan oleh penutur asli, bukan apa yang dianggap seharusnya dikatakan oleh si penutur asli. Dan E. Bahasa yang satu berbeda dengan bahasa yang lainnya. 3. Landasan teori pembelajaran. Ciri-ciri teori behavioristik secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Mementingkan pengaruh lingkungan atau environmentalistik. Yang B. Mementingkan bagian-bagian atau elementaristik. C. Mementingkan peranan reaksi. D. Mementingkan mekanisme terbentuknya hasil belajar. E. Mementingkan pengalaman masa lalu. F. Mementingkan pembentukan kebiasaan. G. Dalam pemecahan permasalahan, manusia dipandang menggunakan konsep trial and error atau coba dan salah, yaitu dari proses mencoba-coba, menemukan kesalahan, dan pada akhirnya menemukan sesuatu yang benar. Yang keempat, ada rancang bangun metode. A. Tujuan belajar. Menurut Huda 1988-303 terdapat 2 tingkat tujuan pembelajaran, yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang dirumuskan dalam 4 tahap, yaitu yang pertama,
Tahap pertama, pengembangan kemampuan reseptif auditif siswa melalui latihan-latihan menyimak. Tahap kedua, pengembangan kemampuan siswa memproduksi wancana. Tahap ketiga, pengembangan kemampuan menulis. Dan tahap keempat, pengembangan kemampuan mengarang. B. Peranan pembelajar guru dan materi. Sesuai dengan landasan teori pembelajaran yang beraliran behavioristik, pembelajar atau siswa cenderung ditempatkan sebagai objek pembelajaran. Pengembang metode audiolingual ini meyakini bahwa pembelajar pada awalnya berkedudukan pasif yang dikenai pengaruh lingkungan. Oleh sebab itu, peran guru atau pembelajar sangat menonjol karena berkedudukan sebagai pencipta sekaligus pengembang lingkungan yang memungkinkan siswa menerima serangkaian stimulus. Guru juga berperan sebagai modal utama penutur bahasa target. Oleh sebab itu, idealnya pengguna metode audiolingual adalah guru yang sekaligus merupakan penutur asli bahasa target. Yang kelima, pengembangan pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode audiolingual. Dalam metode audiolingual, terutama dengan dikembangkannya teknik tanya jawab dan penugasan, interaksi guru siswa tidak bersifat satu arah. Meskipun demikian, pada tahap-tahap awal pembelajaran, melalui penerapan metode audiolingual ini, interaksi masih bersifat satu arah. Pada tahap-tahap berikutnya, setelah guru berpandangan bahwa siswa telah memiliki penguasaan materi secara memadai, barulah dikembangkan interaksi dua arah melalui pendayagunaan teknik tanya jawab dan penugasan atau dialog. C. Metode Suggestopedia. 1. Sejarah singkat. Suggestopedia merupakan suatu metode yang dikembangkan oleh pakar psikologi dari Bulgaria, yaitu suatu negara yang terdapat di Eropa Timur. Metode ini dikembangkan oleh Georgy Lezanov, seorang pakar psikologi namun juga pakar di bidang pendidikan, psikiater, dan ahli fisika. Menurut Stevich, 1976-42, Suggestopedia merupakan seperangkat khusus rekomendasi pembelajaran yang diturunkan dari Suggestologi, yang oleh Lozanov dilukiskan sebagai ilmu pengetahuan mengenai terhadap pengaruh yang tidak rasional dan pengaruh yang tidak sadar yang secara konstan ditanggapi oleh insan manusia. Pengguna metode Suggestopedia mencoba memanfaatkan pengaruh-pengaruh tersebut dalam mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar. Suggestopedia barangkali dapat disejajarkan dengan teori-teori yang berupaya mengembangkan bagaimana caranya memanipulasi untuk mengoptimalkan pembelajaran dan ingatan. Ciri sentralitas atau pemusatan musik dan ritme bagi pembelajaran merupakan ciri yang paling mencolok. Hal ini menunjukkan hubungan Suggestopedia dengan penggunaan musik fungsional lainnya, khususnya yang digunakan dalam terapi. Yang kedua, landasan teori kebahasaan. Dalam Suggestopedia, Lozanov tidak membicarakan teori bahasa, dia tidak begitu memperhatikan asumsi-asumsi mengenai unsur-unsur bahasa serta organisasinya. Menurut Lozanov, kalau fokus suatu pembelajaran bahasa asing adalah penghafalan kaidah-kaidah tata bahasa, maka hal itu dapat dicapai secara optimal melalui penggunaan metode Suggestopedia. Yang ketiga, landasan teori pembelajaran. Pemberian sugesti adalah jantung metode Suggestopedia. Menurut kebanyakan orang, sugesti ini tidak berbau hipnotis. Lozanov mengakui kemungkinan asosiasi tersebut bagi pengembang metode Suggestopedia. Untuk menguatkan pendapatnya, Lozanov mengutip pandangan Bancroft, Lozanov 1978-72, ada 6 komponen teoretis penting, yaitu A. Wibawa, B. Sifat kekanak-kanakan, C. Sumber ganda, D. Intonasi, E. Irama, dan F. Konsep pseudo-pasif. Yang keempat, rancang bangun metode. A. Tujuan menggunakan metode Suggestopedia adalah untuk menyampaikan keterampilan berbicara dengan lebih baik dan lancar secara cepat. Umumnya, hafalan dan memecah masalah itu adalah dalam hal kosakata. Itulah sebabnya hal kosakata ini mendapat nilai tersendiri sebagai suatu tujuan pembelajaran yang penting dalam penerapan metode Suggestopedia.
B. Silabus. Pembelajaran bahasa melalui penerapan metode Sugestopedia berlangsung selama 30 hari. Lama kegiatan dalam seminggu adalah 6 hari. Sehari kegiatan berlangsung selama 4 jam. Selama 30 hari tersebut, pelajaran terdiri dari 10 unit. Selama pelajaran bahasa, terdapat 2 kesempatan untuk menggeneralisasi bahan. Saat pembelajaran berlangsung, siswa didorong untuk mempraktikkan bahasa sasaran dalam suatu latar tertentu, misalnya di hotel dan restoran. C. Tipe-tipe kegiatan pembelajaran dan pengajaran. Kegiatan menyimak ini merupakan bagian khas dari fase pra-pembelajaran yang berlangsung pada hari pertama suatu unit baru. Terhadap setiap unit baru yaitu: yang pertama, siswa melihat dan mendiskusikan unit tersebut dengan guru. Kedua, para siswa dengan santai dan bersandar pada kursi mendengarkan guru membacakan teks dengan cara tertentu. Yang ketiga, bahan atau teks itu diperankan oleh instruktur dengan gaya dramatik selaras dengan latar belakang bentuk musik tertentu yang telah diberikan sebelumnya. D. Peranan pembelajar. Sifat keikutsertaan siswa dalam pembelajaran bahasa melalui penerapan metode Sugestopedia adalah sukarela. Sikap mental yang diharapkan dari siswa selama pelajaran berlangsung adalah kekritisan siswa terhadap suatu keberhasilan. E. Peranan pengajar. Dalam penerapan metode Sugestopedia, peranan utama pengajar adalah menciptakan situasi-situasi yang merupakan wadah pembelajaran untuk dapat disugesti dengan baik. Menurut Stevich 1976-56, ada beberapa gaya tertentu dalam pengajian materi. Ada yang berbelit-belit dan ada yang sukar dapat dicapai. Sebagai tambahan, juga disarankan agar para guru diharapkan terampil dalam berperan, bernyanyi, dan teknik-teknik psikoterapeutik. F. Peranan materi pembelajaran. Bahan atau materi pembelajaran dalam penerapan metode Sugestopedia terdiri dari materi pejuang langsung, terutama teks dan rekaman, dan materi penunjang tidak langsung, misalnya peralatan-peralatan tetap dalam kelas dan musik. Teks disusun sekitar 10 unit. Sebagai suatu hal yang memegang peranan, maka lingkungan pembelajaran hendaknya juga dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam materi pelajaran. G. Prosedur penerapan metode Sugestopedia. Kelas bahasa yang berlangsung selama 4 jam mempunyai 3 bagian yang berbeda, yaitu: pertama, disebut dengan bagian tinjauan lisan. Kedua, baru bahan disajikan dan diskusikan. Ketiga, dikenal dengan fase pertemuan untuk mencoba berhubungan dengan roh orang mati, dan pemutaran musik merupakan satu ciri khas yang membuat metode Sugestopedia sangat terkenal. 5. Pengembangan pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode Sugestopedia. Pengembangan pola IBM dalam penerapan MS atau metode Sugestopedia jauh lebih baik dibandingkan dengan pola IBM dalam penerapan metode-metode sebelumnya, yaitu MTBT, ML, dan MA. Hal ini terutama disebabkan oleh dikembangkannya aktivitas kelompok-kelompok belajar dalam kelas. 6. Kemungkinan penerapan metode Sugestopedia dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Metode Sugestopedia ini patut mendapat perhatian untuk dikembangkan dan diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dengan penerapan metode ini akan diperoleh hasil yang memuaskan dan keluhan tentang rendahnya mutu proses serta hasil pembelajaran bahasa Indonesia dapat diatasi. Agar penerapan metode ini dapat berjalan dengan baik, maka segala sesuatu harus disiapkan secepat mungkin. Para guru harus mengetahui sarana yang digunakan, cara memakai, dan merawatnya. Bila perlu, harus disiapkan hal-hal lain yang terkait. Materi ketiga yaitu metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi kognitivistik. Berbeda dengan penganjur psikologi behavioristik, penganjur psikologi kognitivistik lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. A. Tokoh dan ide utama psikologi kognitivistik. 1. Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, salah satu penganut aliran kognitif yang kuat, proses belajar sebenarnya terdiri atas 3 tahapan, yakni asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi atau penyeimbangan. Proses
Asimilasi adalah proses penyatuan atau pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada dalam benak individu atau siswa. Proses akomodasi adalah penyusunan struktur kognitif ke dalam situasi baru. Proses ekuilibrasi adalah penyesuaian kesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Yang kedua, David Ausubel. Menurut Ausubel, individu akan belajar dengan baik jika apa yang disebut pengatur kemajuan belajar atau advanced organizer didefinisikan dan dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada individu atau siswa. 3. Jeremy Brenner. Brenner mengusulkan teorinya yang disebut free discovery learning. Menurut teori ini, proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru atau pengajar memberi kesempatan kepada siswa atau individu untuk menemukan suatu aturan, termasuk konsep, teori, definisi, dan sebagainya, melalui contoh-contoh yang menggambarkan, mewakili aturan yang menjadi sumbernya. 4. Kritik terhadap teori kognitif. Teori kognitif, terutama teori yang dikembangkan oleh Piaget, sering dikritik karena suka dipraktikkan, terutama di tingkat-tingkat lanjut. B. Metode alamiah. 1. Sejarah singkat. Pada tahun 1977, Tracy Terrell, seorang guru bahasa Spanyol di California, mempublikasikan sebuah rancangan bagi filsafat pengajaran bahasa yang disebut pendekatan alamiah. Ada dua butir pandangan Terrell dan Cresson yang relatif berbeda dengan pandangan pakar pembelajaran bahasa pada saat itu, yaitu 1. Terrell dan Cresson cenderung menyatakan maka pendekatan pembelajaran yang dirancang itu bersifat tradisional. Yang kedua, Terrell dan Cresson tidak mempersalahkan istilah pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Metode alamiah juga memiliki kesamaan dengan metode langsung. Aspek yang sama itu adalah dalam penggunaan istilah alamiah atau natural. Pengajar metode alamiah lebih mementingkan pemberian pajanan, exposure, atau pemberian masukan, dan pengajaran berdasarkan pemahaman comprehension based learning. 2. Landasan teori kebahasaan. Terrell dan Cresson memandang bahasa memiliki fungsi utama sebagai alat komunikasi. Oleh sebab itu, metode alamiah dibangun atas teori kebahasaan yang relevan dengan teori komunikatif atau metode komunikatif. Hal ini merupakan efek logis karena pada saat yang bersamaan, ketika metode alamiah ini dikembangkan, metode komunikatif pun sedang ramai dibicarakan. 3. Landasan teori pembelajaran. Teori pengajaran yang melandasi metode alamiah didasarkan atas temuan-temuan yang akurat tentang pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Diajukan 5 hipotesis tentang pembelajaran bahasa. Kelima hipotesis itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis pemerolehan atau pembelajaran bahasa. Yang kedua, hipotesis pemantauan. Yang ketiga, hipotesis urutan alamiah. Yang keempat, hipotesis masukan. Dan yang kelima, hipotesis saringan afektif. 4. Rancang bangun metode. A. Tujuan. Penganjur metode alamiah menyatakan bahwa metode ini juga cocok juga. Tujuan pembelajaran bahasa adalah mengembangkan kemampuan siswa atau individu mendayagunakan bahasa secara fungsional dalam situasi yang telah direncanakan. B. Silabus. Dalam mengembangkan silabus pembelajaran melalui pendayagunaan metode alamiah, Cresson dan Terrell menggunakan dua sudut pandang. Kedua sudut pandang itu adalah sebagai berikut. 1. Kedua pakar ini merumuskan tujuan-tujuan khusus pembelajaran. Yang kedua, tujuan pembelajaran bahasa akan bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. C. Tipe-tipe kegiatan pembelajaran dan pengajaran. Sejak awal penerapan metode alamiah, penekanan pembelajaran terletak pada penyajian masukan yang terpahami dalam bahasa target. Kadang-kadang penerapan metode alamiah ini mirip dengan metode respons fisik total. Pada kesempatan lain, penerapan metode alamiah mirip dengan metode komunikatif. Misalnya, ketika siswa dilibatkan dalam aktivitas kerja kelompok untuk mendiskusikan hal-hal sederhana, menggunakan bahasa target untuk mengamati dan akhirnya mendeskripsikan suatu benda dan sebagainya. D. Peranan pembelajar. Siswa justru dituntut aktif dan mengalami sendiri proses pemerolehan bahasanya tersebut. Maka,
peranan siswa dalam pembelajaran akan bergerak maju atau naik sejalan dengan tingkat penguasaan atau keterampilan berbahasa siswa, terutama sejalan dengan semakin kaya dan bertambahnya proses pemberian masukan yang terpahami. Peranan pengajar. Ada 3 peran utama guru, yaitu yang pertama, guru merupakan sumber primer pengadaan masukan-masukan yang terpahami bagi siswa dalam kelas. Kedua, guru bertanggung jawab untuk menciptakan dan memelihara iklim kelas sehingga terjalin hubungan antar siswa dan antara guru dengan siswa yang ramah serta tidak menimbulkan ketegangan dan kecemasan. Ketiga, guru bertanggung jawab untuk menciptakan berbagai aktivitas pembelajaran dalam kelas sehingga menarik minat siswa. Peranan materi pembelajaran. Peranan utama materi pembelajaran dalam penerapan metode alamiah adalah pencetus aktivitas komunikasi dalam kelas sesuai dengan konteks dan aspek-aspek ekstralinguistik lainnya sehingga aktivitas itu merupakan masukan yang berarti dan terpahami siswa. Prosedur pembelajaran. 1. Diawali dengan pendayagunaan metode respon fisik total. Guru memberikan perintah-perintah sederhana. Yang kedua, menggunakan metode respon fisik total, misalnya untuk mengajarkan serangkaian objek. Ketiga, menggunakan metode respon fisik total, guru memberikan perintah-perintah yang semakin kompleks. 4. Menggunakan metode komunikatif, yaitu guru meningkatkan kompleksitas pembelajaran. Yang 5. Menggunakan metode langsung, yaitu guru mengambil media visual. Dan yang ke-6, guru mengkombinasikan metode respon fisik total dan metode langsung. 7. Guru kembali mengkombinasikan metode respon fisik total dengan metode komunikatif. 8. Guru mendayagunakan gambar-gambar dalam majalah tadi untuk memancing aktivitas produktif. 5. Pengembangan pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode alamiah. Pengembangan pola IBM dalam penerapan metode alamiah relatif identik dengan pola IBM dalam penerapan MS atau metode Suggestopedia. Meskipun demikian, antara keduanya terdapat perbedaan yang cukup mendasar, yaitu A. Pola IBM dalam metode Suggestopedia cenderung lebih bersifat artifisial atau buatan karena dikondisikan melalui aktivitas belajar. B. Pola IBM dalam metode Suggestopedia cenderung lebih tertib karena otoritas guru cukup menonjol. C. Metode kompetensi komunikatif atau pendekatan komunikatif. 1. Pengertian dan konsep pendekatan komunikatif. Konsep kompetensi komunikatif diangkat dari Dikotomi Chomsky 1965 yang membedakan komponen bahasa menjadi 2 bagian, yaitu kompetensi atau competence dan performansi atau tujuan perbuatan atau performance. Suwita 1989-4. Kompetensi komunikatif adalah keterkaitan dan interrelasi antara kompetensi gramatikal atau pengetahuan tentang kaidah-kaidah gramatika dengan kompetensi sosiolinguistik atau pengetahuan tentang aturan-aturan penggunaan bahasa. 2. Latar belakang perkembangan pendekatan pembelajaran bahasa komunikatif. Ali 1986-1 mengemukakan asumsi-asumsi psikologi yang melatar belakangi pertumbuhan dan perkembangan. Pendekatan komunikatif adalah sebagai berikut. A. Keseluruhan lebih berarti dari penjumlahan bagian-bagian. B. Belajar adalah tanggung jawab siswa. C. Bagaimana kita sebenarnya belajar bahasa sehingga mahir. Hal ini terjadi secara tidak sadar. D. Belajar akan lebih efektif jika siswa mengetahui apa yang dilakukannya dan mengapa hal itu dilakukan. E. Tidak semua kesalahan merupakan kesalahan. 3. Penerapan pendekatan pembelajaran bahasa komunikatif dalam proses belajar mengajar bahasa Indonesia. A. Ciri-ciri penerapan pendekatan pembelajaran komunikatif. Ciri-ciri pendekatan komunikatif tersebut adalah sebagai berikut. 5 dari 21 ciri-ciri. 1. Makna merupakan hal yang terpenting. 2. Percakapan kalau digunakan harus berpusat di sekitar fungsi-fungsi komunikatif dan tidak dihafalkan. Yang ketiga, kontekstualisasi merupakan
premis utama. 4. Belajar bahasa berarti berkomunikasi. 5. Komunikasi efektif dianjurkan. B. Peran pembelajar dalam proses belajar mengajar. Ruby dan Thompson dalam Tarigan 1990-2201 yaitu 1. Selalu berkeinginan untuk menafsirkan sesuatu aturan bahasa secara tepat. Yang kedua, berkeinginan agar bahasa yang digunakan selalu komunikatif. Yang ketiga, pembelajar tidak merasa malu jika berbuat kesalahan dalam berkomunikasi. Keempat, selalu menyesuaikan bentuk dan makna dalam berkomunikasi. Yang kelima, frekuensi latihan berbahasa relatif tinggi. 6. Selalu memantau ujarannya sendiri dan ujaran penuturan lain. C. Peran guru dalam proses belajar mengajar. 2. Peran guru dalam proses belajar mengajar didasarkan pendekatan komunikatif, yaitu A. Memberi kemudahan dalam proses komunikasi antara sesama partisipan dalam kelas dan antara partisipan dengan kegiatan pembelajaran serta teks atau materi. B. Sebagai partisipan mandiri dalam kelompok belajar mengajar. D. Metode atau teknik pembelajaran bahasa berdasarkan pendekatan komunikatif. Perkembangan metodologi pembelajaran bahasa yang pesat memungkinkan penerapan metode-metode pembelajaran bahasa yang relevan dengan pendekatan kompetensi komunikatif. Untuk mewujudkan metode-metode pembelajaran bahasa yang berkaitan dengan permainan, bermain peran, simulasi, dan komunikasi pasangan tersebut, diperlukan teknik pembelajaran yang relevan. Salah satu teknik pembelajaran tersebut adalah teknik drama. E. Peran materi pembelajaran. Materi pembelajaran dalam pembelajaran bahasa berdasarkan pendekatan komunikatif dipersiapkan setelah guru mengadakan suatu analisis kebutuhan pembelajar. 4. Pengembangan pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode komunikatif atau pendekatan komunikatif. Pola IBM dalam pendekatan komunikatif merupakan pola yang ideal. Komunikasi antara guru, siswa, siswa-siswa, bahkan guru siswa, masyarakat berkembang sangat optimal. Hal ini disebabkan oleh 3 hal utama, yaitu A. Pendekatan komunikatif dimaksudkan untuk menjembatani kenyataan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi di luar kelas dengan di dalam kelas. B. Peran materi pembelajaran sebagai alat pemicu proses belajar. Belajar mengajar bukan sebagai bahan yang harus dihafal siswa. C. Peran aktif antara guru dan siswa sangat demokratis. Jadi, pemberian peran dalam proses pembelajaran melalui penerapan PK ini sangat mempengaruhi pola IBM. Yang terakhir, materi keempat yaitu metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi humanistik. Bagi penganut teori psikologi ini, proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Dari keempat teori psikologi atau belajar, teori humanistik inilah yang paling abstrak, yang paling mendekati dunia filsafat daripada dunia pendidikan. Teori dalam psikologi ini sangat menekankan pentingnya isi daripada proses belajar. Dalam kenyataan, teori ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam berbentuk yang paling ideal. Wajar jika teori ini sangat bersifat eklektik. Teori apapun dapat dimanfaatkan asal tujuan untuk memanusiakan manusia, mencapai aktualisasi diri, dan sebagainya itu dapat tercapai. Sekian dari materi saya. Terima kasih yang telah menyaksikan video saya. Saya Amanis Kira dengan NIM 210160554 di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Mengucapkan terima kasih. Sekian dari penjelasan video materi saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.